Selamat bekerja semua, selamat sehat selalu. Nah, selamat sehat selalu itu harus ada ya. Saya ingin bicara mengenai hal-hal yang menarik dari sisi berita-berita selama ini, selama seminggu ke belakang kemarin. Saya kepikiran kenapa berita buruk itu selalu dinilai atau lebih menarik dibandingkan berita baik. Kalau kita bicara tentang berita atau news atau bobot dari berita, saya teringat dengan penelitian dari Trusler sama Soroka dari McGill University di Kanada. Dia melakukan eksperimen, orang behavior ini ya, melakukan eksperimen terhadap responden mereka, diberikan berita good sama berita bad, kemudian yang mana yang akan mereka pilih secara random, begitu seterusnya. Agak lama memang prosesnya karena menggunakan website, kemudian berita di koran dan di majalah atau di tabloid online yang kemudian mereka lakukan. Jadi setiap responden itu mendapatkan berita baik dan berita buruk, dan kira-kira berita mana yang lebih lama mereka baca. Artinya kan pasti ada prosesnya ya ketika membaca. Nah, Trusler dan Soroka ini menemukan bahwa sebenarnya ada yang namanya negativity bias. Nah, itu kata kuncinya dalam behavior. Negativity bias itu menyebabkan orang lebih remember bad news dan lebih memikirkan bad news dibandingkan good news. Nah, itulah kenapa hampir semua koran, online, media-media yang mengejar yang namanya hit rate, klik ya, maka dia akan mencari headline yang benar-benar kelihatannya buruk, nggak bagus, tapi sebenarnya dalamnya juga nggak seburuk-buruk itu, gitu loh maksudnya. Nah, yang menarik adalah kasus yang kemarin terjadi misalnya. Ini contoh sederhana ya, kenapa disebut sebagai negativity bias. Negativity bias itu akan semakin besar kalau kita melihat pelaku atau orang yang menjadi cerita dalam berita buruk itu sebenarnya adalah orang yang dalam pemikiran kita harusnya tidak melakukan itu. Gitu loh. Jadi itu kenapa bila ada seorang penyanyi religi misalnya menjadi pelakor gitu ya, maka itu akan menjadi bad news yang benar-benar punya nilai berita yang besar dibandingkan seorang penyanyi seksi, penyanyi dangdut seksi yang mempertontonkan kemolekan tubuh menjadi pelakor. Itu nggak akan terlalu besar sebenarnya bobot newsnya gitu loh. Nah, itu kenapa beberapa hari ini berseliweran sekali banyak cerita tentang penyanyi religi yang kemudian bermasalah dengan istri dari seseorang pengiring dia dalam nyanyi. Kenapa? Karena religi itu sebagai sesuatu yang ini mestinya dia nggak melakukan, tapi dia melakukan atau tidak, kita juga nggak tahu, kemudian digorenglah beritanya. Nah, kenapa? Karena bobot informasinya yang besar, negativity biasnya semakin besar, itu maksudnya. Sama seperti berita kalau misalnya ada korupsi dana bansos, itu akan cenderung lebih besar beritanya dibandingkan misalnya korupsi dalam hal yang lain. Kenapa? Karena itu nggak boleh dikorup, itu dana untuk orang yang terpapar COVID, terpapar pandemi yang sangat besar, rakyat kita yang kehilangan pekerjaannya dan seterusnya. Bobotnya akan semakin besar berita itu. Ramuannya untuk menjadi value dalam berita itu besar. Nah, negativity bias ini kata kuncinya kenapa bad news itu cenderung dinilai lebih menjual dibandingkan good news gitu. Demikian dari saya. Terima kasih, semoga berguna. Ingat, ini juga masuk di Anchor, di podcast saya, di Spotify maupun di Google Cast. Juga ada di YouTube channel saya di Anomania. Dan juga di IG saya @anomania. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat.